Pangan Jali Umat. Om Swastiastu. Nah, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang biografi presiden pada masa reformasi. Sebelum kita masuk ke dalam biografi presiden pada masa reformasi, tentu kita harus tahu apa sih itu masa reformasi. Nah, jadi masa reformasi merupakan masa di mana terjadi perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik maupun agama, yaitu dalam suatu masyarakat atau negara. Peralihan dari masa demokrasi ke masa reformasi terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap Orde Baru. Nah, jadi masa reformasi di Indonesia dimulai sejak masa kepemimpinan B.J. Habibie hingga masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ada masa reformasi Presiden B.J. Habibie. Nah, jadi masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Jadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan, di mana kabinet ini memfokuskan pada 5 bidang kerja utama. Yang pertama ada melakukan proses rekapitulasi terhadap perbankan di Indonesia, mengadakan likuidasi bank-bank yang bermasalah, memperbaiki nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika, dan yang keempat ada mengadakan konstruksi baru terhadap perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir adalah melaksanakan syarat-syarat tentang reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia. Selain itu, pada masa pemerintahan B.J. Habibie diadakan referendum bagi Timor Timur, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Selanjutnya terdapat kelemahan dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu di akhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket. Kemudian yang kedua ada tidak dapat meyakinkan investor asing untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada kebijakan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie ini tidak dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi. Dan kemudian yang terakhir B.J. Habibie kurang tegas, meskipun pintar tetapi kurang dalam hal memimpin. Kemudian ada kelebihan dari B.J. Habibie. Yang pertama, berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berkisar 10.000 sampai 15.000. Yang kedua, berhasil menerapkan reformasi pembangunan. Yang ketiga, ada membentuk lembaga pemantau atau penyelesaian utang luar negeri. Yang keempat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang kelima, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya ada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 20 Oktober 1999 telah terjadi sidang MPR. Dalam sidang ini, Abdurrahman Wahid telah terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia pada masa bakti tahun 1999 sampai 2004. Dalam menjalankan pemerintahan, Abdurrahman Wahid didampingi oleh Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid dalam menjalankan pemerintahan mengalami banyak persoalan yang harus dihadapi sebagai warisan persoalan pada masa Orde Baru. Persoalan yang sangat menonjol adalah masalah KKN, masalah ekonomi, masalah penyihatan perbankan Indonesia Nasional atau BPPN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jaringan pengamanan sosial atau JPS, penegakan hukum dan penegakan HAM. Secara pemerintahan Abdurrahman Wahid belum mampu melepaskan bangsa Indonesia dari krisis yang telah dialami. Pertentangan DPR dengan lembaga kepresidenan juga semakin transparan. Banyak teguran DPR yang belum diindahkan oleh Presiden. Adapun kelebihan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yaitu yang pertama, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku, terutama Tionghoa, karena notabene berkecimpung di bidang ekonomi. Yang kedua, berani bersikap dan tegas kepada sektor-sektor ekonomi.
Selain kelebihan tersebut, adapun kelemahan yang terdapat pada masa pemerintahan ini, yaitu yang pertama, keterbatasan visi sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang memuaskan yang dapat berimbas kepada bidang ekonomi. Yang kedua, seringnya melakukan perjalanan ke luar negeri yang dianggap menghamburkan APBN. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada masa reformasi pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang lebih dikenal dengan Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Indonesia kelima pada tanggal 23 Juli 2001 dengan wakilnya yaitu Hamzahas. Pada tanggal 9 Agustus 2001, setelah menjabat sebagai Presiden, Megawati mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. Isi dari Kabinet Gotong Royong tersebut yaitu yang pertama, mewujudkan otonomi yang tangguh, yang kedua, menyehatkan bank, yang ketiga, memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri, dan yang terakhir, mewujudkan supremasi hukum. Presiden Megawati merupakan peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi karena pemerintahannya berhasil mengadakan pemilu pada tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan damai. Oke, jadi di sini saya akan membacakan kelebihan dari kepemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, Megawati telah menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BL rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan yang kian mengurang pada pemerintahan ini. Dan yang kedua, mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian untuk menusakambangkan dan memenjarakan Kroni Soeharto dan menangkap konglomerat bermasalah yang bernama Nurdin Hadid. Dan pada masa pemerintahan Megawati inilah KPK telah didirikan. Dan yang ketiga, berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 yang dibuktikan dengan dibubarkannya BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Yang keempat, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang dimana hal ini menandakan bahwa Indonesia telah melewati dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri. Dan di sini saya akan membacakan tentang kelemahan dari pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang telah diambil dianggap kurang memihak pada rakyat. Yang kedua, terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahan dari presiden itu sendiri. Dan yang ketiga, dianggap gagal dalam melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Selanjutnya ada masa reformasi Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia periode 2004 sampai dengan 2009, yaitu wakilnya Yusuf Kala. Pada saat masa pemimpinannya ini, kabinet yang dibentuk yaitu Kabinet Indonesia Bersatu. Anggotanya dilantik pada tanggal 21 Oktober 2004. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dengan wakilnya Budiono periode 2009 sampai dengan 2014. Pada saat jabatannya ini, kabinet yang dibentuk yaitu Kabinet Indonesia Bersatu II. Anggotanya dilantik pada tanggal 22 Oktober 2009. Tentu saja pada saat jabatannya ini ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan yang pertama, harga BBM diturunkan hingga 3 kali, pertama kali sepanjang sejarah. Yang kedua, pengangguran terus menurun dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008. Yang ketiga, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Tentu saja ada kelemahannya,
Yang pertama, kelemahannya harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia mencapai Rp6.000. Yang kedua, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan para investor luar enggan berinvestasi dengan alasan takut terhadap ancaman bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Yang ketiga, belum mampu dianggap menyelesaikan masalah bank sentral. Kesimpulan dari masa reformasi sejak masa pemerintahan B.J. Habibie hingga sekarang adalah pemerintahan Indonesia dirubah menjadi pemerintahan reformasi setelah masa pemerintahan demokrasi. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan pada masa Orde Baru. Sehingga dengan adanya pemerintahan reformasi ini, diharapkan pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik. Dalam masa pemerintahannya, setiap presiden memiliki keidentikannya masing-masing. Seperti pada masa pemerintahan B.J. Habibie, B.J. Habibie berfokus dalam bidang reformasi pembangunan. Selanjutnya, dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berfokus dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, dalam masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri merupakan awal mula kehidupan demokrasi di Indonesia karena dapat melangsungkan pemilu pada tahun 2004 dengan aman dan damai. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, terdapat masalah yang masih melekat dalam benak bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what I have done for so long. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai biografi presiden pada masa reformasi. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.